Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa berkumpul bersama Anda di satu program talkshow yang sangat informasi inspiratif di hari yang fitri ini, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Nah pemirsa, Bincang Sehati hari ini pasti semua keluarga berkumpul dan bersilaturahmi. Nah kalau kita bicara tentang berkumpul, pastinya kita senang ngobrol ya dengan orang gitu ya, dengan saudara yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Nah pernahkah Anda dalam situasi ini melihat seseorang yang sering sekali merasa paling benar, paling pintar, paling tahu segalanya, bahkan merasa paling kuat? Nah jika pernah menghadapi kondisi ini atau justru kita sadar sepertinya saya seperti itu ya, nah Anda mungkin mengalami yang namanya sindrom megalonia. Bagaimana cara mencegah dan bisa mengatasinya? Ini akan menjadi topik kita kali ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu fun fact seputar tentang narsistik. Oke, yang pertama adalah orang yang narsistik harus sempurna dalam mengerjakan suatu hal. Biasanya karena orang yang narsistik ini identik dengan sesuatu yang ingin ditampilkan, ingin orang tahu apa yang menjadi kelebihannya. Biasanya dia nggak mau sama sekali ada cacat ya. Dia mau benar-benar semuanya perfect, mau semuanya sempurna. Nah, apakah benar ini identik dengan orang-orang yang punya istilahnya punya gangguan atau punya sindrom narsistik bahwa semuanya harus perfect? Nanti kita bahas bersama pakarnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah kadang-kadang kurang bertanggung jawab. Nah, apakah benar nih orang yang narsistik yang biasanya memang sukanya ini hanya menampilkan sesuatu di depan, tapi belum tentu bisa bertanggung jawab atau bisa menyelesaikan tugasnya secara tuntas? Karena yang terpenting dari mereka adalah bagaimana atau apa yang dilihat oleh orang lain tentang apa yang dia kerjakan, bukan bagaimana hasil atau proses pengerjaannya. Tapi benar atau tidak nanti kita bahas ya bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah kurang empati terhadap sekitar. Nah, orang yang narsistik ini orientasinya atau fokusnya adalah dirinya sendiri. Kadang-kadang karena terfokus atau benar-benar hanya benar-benar memikirkan dirinya sendiri atau individu, ini akan kurang merasakan atau kurang berempati terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Apakah teman-temannya atau saudara-saudara di sekitarnya merasa sedang kurang nyaman, merasa kurang happy, tapi dia tetap mau memperlihatkan apa yang ada di dirinya, apa yang ada dalam hatinya. Jadi kadang-kadang kurang bisa menyentuh atau merasakan apa yang orang lain rasakan di sekitarnya ya. Oke, nanti kita bahas bersama pakarnya juga. Selanjutnya adalah terlalu fokus pada diri sendiri. Nah, tadi sudah dibahas sebenarnya orang-orang yang narsistik memang benar-benar fokus pada dirinya. Siapa saya? Apa kelebihan saya? Apa yang selalu saya lakukan untuk orang lain? Nah, bagaimana ya kondisi ini? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa seseorang bisa hanya terfokus pada dirinya sendiri? Ini nanti kita bahas bersama pakarnya. Yang selanjutnya adalah membutuhkan validasi dari orang lain. Bukan hanya menampilkan atau memberi kesan pada orang lain. Dia perlu pembenaran, perlu validasi dari orang lain, bahwa orang lain harus benar-benar sepakat terhadap apa yang dia yakini. Harus sepakat betul bahwa misalkan dia memberikan satu contoh bahwa saya sukses loh, orang harus memvalidasi bahwa dia benar-benar sukses. Nanti kita bahas satu persatu bersama pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact seputar narsistik, dan kali ini kita akan membahas bersama pakarnya. Sudah tersambung via Zoom bersama kami di studio ada Dr. Leni Gustaman SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Langsung kita sapa. Halo Dr. Leni, apa kabar? Baik. Baik, nah dok, kita bicara dulu nih seputar narsistik. Nah kalau kita bicara narsistik personal disorder ini sebenarnya, sebelum kita masuk ke fun fact tadi, boleh dijelaskan nggak sih kondisi ini semacam apa sebenarnya bisa dirasakan atau dialami oleh seseorang? Kalau gangguan tersebut ya ya lebih sering kalau narsistik itu kan ada yang namanya ciri kepribadian, ada yang namanya gangguan
Oke. kepribadian narsisistik ya. Ya. Kalau ciri masih bisa dirasakan, tapi kalau sudah gangguan, seringkali orangnya tidak menyadari. Oke, jadi ada dua hal. Kalau masih ke ciri, istilahnya gejala lah ya. Gejala-gejala karena narsistik kadang-kadang orang tersebut masih sadar. Tapi kalau sudah sampai ke gangguan, seakan-akan kondisi tersebut sudah menyatu dalam dirinya. Jadi kadang-kadang seseorang sudah tidak sadar lagi sebenarnya kalau dia sedang mengalami gangguan narsistik. Nah dok, kalau kita bicara tentang narsistik sendiri, ada beberapa hal yang bisa menjadi ciri khas dari mereka. Yang pertama adalah bahwa orang yang narsistik katanya akan benar-benar perfeksionis. Benar nggak sih dok bahwa orang yang narsistik ini perfeksionis? Ya, jadi selalu merasa diri paling sempurna, ya. Padahal sebenarnya kan tidak ada orang yang sempurna. Betul. Ya sebenarnya ya. Jadi merasa diri paling deh, ya pokoknya nggak punya kekurangan. Jadi makanya orang yang seperti ini tidak menerima kritikan karena dia merasa dirinya sempurna banget gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa dikategorikan bukannya orang tersebut harus perfeksionisme, nggak boleh ada yang salah, tapi dia sendiri yang tidak bisa menerima kalau ada kesalahan atau ada kritikan dari orang lain. Jadi kalau bisa tanpa celah begitu ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah bahwa orang yang narsistik itu katanya kurang bertanggung jawab. Benarkah demikian dok? Iya, betul. Jadi dia yang menuntut orang untuk melakukan semua melakukan semua tanggung jawab, tapi dia sendiri tidak melakukan. Jadi yang orang yang dengan ya kalau kita yang menderita itu ya orang sekelilingnya. Jadi merasa dia menuntut tetapi dia sendiri tidak melakukan. Jadi tidak bertanggung jawab memang. Nah kalau ini menarik sekali ya, kadang-kadang kan seseorang harusnya kalau mau dilihat bahwa dia yang hebat, bahwa dia yang mengerjakan, dia harusnya mengerjakan dengan tangannya sendiri. Tapi kenapa akhirnya melimpahkan ke orang lain? Apakah nantinya tidak terlihat bahwa orang lain yang jadinya punya peran besar? Atau memang nantinya si narsistik ini akan mengklaim kerjaan atau pekerjaan yang dilakukan atau yang diselesaikan orang lain dengan nama bahwa itu adalah pekerjaan dan kesuksesannya? Ya, bisa jadi. Jadi ya intinya orang narsistik itu selalu merasa dia yang paling benar, dia yang jadi semua yang dia salahkan orang lain, dirinya tidak bersalah gitu. Oke. Ya, istilahnya seperti itu ya. Baik, jadi kadang-kadang orang yang narsistik memang rame gitu ya dok ya. Saat ada project dia berisik sekali bahwa ini adalah pekerjaan saya, tapi sebenarnya di belakang bisa jadi itu dikerjakan orang lain, tapi dia klaim bahwa itu adalah keberhasilannya. Oke, hati-hati juga nih kalau kita punya tim kerja seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah orang-orang yang narsistik ini kurang empati terhadap orang lain. Benarkah demikian dok? Iya, betul. Jadi dia tidak merasakan ya, misalnya dia perlakuannya dari tindakannya atau kata-katanya yang menyakiti orang lain, tapi dia tidak merasa bahwa orang lain itu akan tersakiti dengan kata-katanya tersebut. Jadi tidak merasakan yang seharusnya dirasakan oleh orang yang kita kan biasanya misalnya nih, saya melakukan suatu kesalahan, setelah itu saya sadar, saya minta maaf. Kalau orang yang narsistik ini tidak demikian. Dia tidak merasa bahwa dia menyakiti orang lain, dia tidak merasa seperti itu. Jadi kurang empati lah ya, kita katakan. Dia tidak merasakan penderitaan orang lain lah yang diakibatkan oleh dirinya, itu dia tidak merasa. Oke, jadi bisa benar-benar dia fokus pada dirinya sendiri. Bahkan mungkin dia dengan kadang-kadang tanpa ada rasa berat hati untuk memperlihatkan keberhasilan atau kebahagiaannya, mungkin di sekeliling dia sedang ada yang kondisinya tidak nyaman, itu bisa saja dilakukan oleh orang yang narsistik ya dok ya? Oke, nah bicara tentang kurangnya empati, apakah benar nih kaitannya bahwa ini terjadi karena si narsistik tersebut hanya fokus pada dirinya sendiri?
Ya, betul. Mhm. Ya, pokoknya semuanya ke dia. Dia tidak mempedulikan orang lain, ketidaknyamanan orang lain tuh dia tidak peduli gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, dia tidak menyadari bahwa dia tuh egois, dia self-centered, dia tidak menyadari. Oke, karena self-center, dia selfish, dia egois, jadi memang pandangan matanya ini hanya terlihat pada dirinya sendiri seperti bercermin begitu ya dok ya. Dia tidak melihat apa yang ada di sampingnya, di belakangnya, di depannya. Jadi benar-benar apa yang ingin dia tahu, apa yang ingin dia dengar hanya tentang dirinya. Nah, bicara tentang hal ini kan nggak mungkin kepuasannya hanya dirasakan saat dia hanya mengetahui apa yang dia rasakan atau yang dia capai. Dia juga perlu nih validasi dengan orang lain atau validasi dari orang lain tentang keberhasilan atau hal-hal yang menarik dari dirinya. Seberapa besar orang narsistik ini perlu validasi dari orang lain, dok? Oh ya, tidak henti-hentinya ya. Jadi dia ingin terus diakui, ingin terus dianggap hebat. Manakala orang tidak melakukan itu terhadap dia akan kecewa dan dia bisa marah. Dia menganggap orang lain tidak benar gitu. Padahal tidak mungkin kan kalau kita misalnya terus-menerus harus dipuji gitu. Kalau kita melakukan suatu prestasi, ya memang betul kita pantas mendapatkan pujian. Tapi kalau untuk narsisistik ini biasanya dia tidak melakukan sesuatu yang pantas dipuji gitu. Tapi dia mengharapkan orang lain harus melakukannya. Jadi ya dia tidak sesuai kenyataannya. Orang kita pantas kan kalau kita melakukan sesuatu yang prestasi kita dipuji, oh itu benar. Tapi kalau dia tidak. Jadi hanya seperti fantasi dia melakukan sesuatu yang hebat, padahal sebenarnya tidak. Wow, berbahaya sekali kondisi semacam ini ya. Bahkan mungkin dia hidup dengan hal-hal yang tidak nyata, keberhasilan-keberhasilan yang tidak real dalam hidupnya dan itu dipamerkan ke orang lain dan butuh divalidasi. Wow, luar biasa. Nah, dok, nanti kita lanjut lagi dengan topik kita kali ini karena ini masih banyak dan masih ada korelasinya juga. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Nah tadi kita di segmen sebelumnya kita sudah bahas banyak hal tentang narsistik, di mana seorang yang narsis ini memang benar-benar self-center, hanya terfokus pada dirinya, hanya ingin memperlihatkan apa yang baik dari dirinya. Nah kalau kita bicara tentang self-center, ini juga berkaitan. Topik kita kali ini adalah orang yang merasa terbaik, terkuat, terpintar, atau memang segala-galanya hanya dia yang memenuhi persyaratan sepertinya ya di dunia ini. Atau kita bisa sebut dengan sindrom megalomania. Nah, seperti apa sih pencegahannya? Dan kalau memang sudah terjadi, bagaimana sih mengatasinya? Nanti kita akan bahas. Tapi untuk pemirsa di rumah, yang mungkin sekarang sedang bersama keluarga ya berkumpul, tapi memang punya pertanyaan terkait tema kita kali ini, bisa menelpon kami di 021 2903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita masih bersama Dr. Leni untuk membahas tema kita kali ini. Dok, masih bersama kami di Bincang Sehati ya? Ya. Oke, nah dok, sebelum kita bahas lebih dalam tentang pencegahan, mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok ya, sindrom megalomania ini apa sih bentuknya dan apa perbedaannya dengan narsistik? Ya, sindrom megalomania ini salah satu ciri dari narsisistik itu ya. Jadi sindrom megalomania itu yaitu kumpulan gejala yang dimana orang itu merasa ya besar ya, grandiosity. Jadi dia merasa semuanya paling kuat, paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling kaya, paling berkuasa, ya. Jadi itu semuanya yang itu yang namanya megalomania.
Oke, kalau Ya. bicara paling cantik, paling kuat, paling kaya, paling sukses, ini kan harus ada pembuktiannya. Apakah seseorang bisa mengalami sindrom megalomania karena memang dia sudah ada pergerakan atau kemajuan tertentu yang cukup signifikan, akhirnya dia kaget pada kondisi tersebut, memunculkan sindrom megalomania ini, Dok? Ya, tidak sesuai, walaupun tidak sesuai Oke. dengan yang dia lakukan, Mhm. dia bisa merasa seperti itu. Berarti ini Ya, bisa jadi jadi lingkungan ya. Berarti lingkungan. Nah, lingkungan yang paling mungkin membuat seseorang merasakan hal ini siapa, Dok? Apakah justru lingkungan keluarga saat usianya justru saat benar-benar dini ini bisa terbentuk seseorang dengan mindset atau dengan sindrom megalomania? Ya. Jadi lingkungan yang paling utama adalah lingkungan keluarga, ya. Itu dari pola asuh, orang tua yang selalu menganggap anak ini yang paling ya, atau sebaliknya selalu dikritik. Oke. Karena selalu dikritik, akhirnya dia menjadi harus membuktikan bahwa dia hebat, ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi pola asuh yang kurang sehat lah ya. Jadi Oke. yang tidak seharusnya. Berarti tidak ada sesuai beberapa kenyataan, hal ya. ya. Oke. Jadi memang dari pola asuh ini bisa jadi satu kondisi yang cukup mengkhawatirkan ya, Dok ya. Padahal mungkin seorang ibu atau ayah hanya ingin memberi apresiasi pada anaknya. Jadi apresiasi yang berlebihan, tidak sesuai pada kenyataan, ini bisa membuat seseorang tumbuh menjadi orang yang punya sindrom tersebut. Iya, betul. Bisa. Oke, baik. Jadi memang berarti kita harus hati-hati ya. Orang tua di rumah kadang-kadang kita terlalu happy, terlalu benar-benar merasa wow, anak saya bisa melakukan ini adalah satu pencapaian gitu ya. Tapi kita harus benar-benar mengkondisikan si anak bahwa walaupun dia hebat, pasti ada yang lebih hebat. Walaupun dia benar-benar bagus gitu ya skillnya atau bakatnya, pasti ada yang punya kemampuan lebih dari itu. Nah, Dok, apakah dengan kita memberikan pengertian pada anak bahwa apa yang dia punya ini hebat, apa yang dia punya ini baik, tapi di luar sana juga ada hal-hal yang mungkin harus dia kejar, masih banyak hal-hal yang lebih dari itu. Apakah kondisi atau mungkin kegiatan semacam ini, pengertian semacam ini penting juga diberikan pada anak sebagai langkah pencegahan? Iya. Jadi memang anak itu juga butuh apresiasi ya. Kalau dia melakukan, dia berprestasi, dia butuh apresiasi. Tetapi di samping itu juga anak diajak untuk bekerja sama. Bekerja sama, kemudian bisa menerima kritikan apabila memang ada kekurangan. Ya, jadi saling tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia melihat bahwa oh ini misalnya seperti kompetisi, ya. Kalau kompetisi yang sehat itu kan kalau menang kalah itu kan sama Ya, baiknya betul. ya. Tapi kalau yang seperti ini kan dia hanya mau menang, kalahnya nggak mau gitu. Jadi itu memang dari orang tua penting sekali. Pola asuh dari kecil. Jadi pola asuh dari kecil ini sangat mempengaruhi. Kadang-kadang ya tadi balik lagi bahwa euforia atau memang perasaan orang tua yang begitu bangga pada anaknya kadang-kadang harus dikontrol. Karena ini ternyata tidak selalu berdampak baik pada anak ya, Dok ya. Nah, Dok, anak yang tumbuh akhirnya menjadi manusia yang dewasa dan memang sudah dengan sindrom megalomania. Atau mungkin ini kita kadang-kadang nggak sadar loh, Dok. Ada orang-orang di sekitar kita yang punya sindrom tersebut. Bisa kita lihat nggak sih ciri-ciri orang tersebut? Orang yang benar-benar hebat sama orang yang merasa hebat pastinya ada perbedaannya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi hal tersebut, Dok? Ya, kita lihat ya bagaimana cara dia berinteraksi dengan kita. Ya, kalau misalnya dia memuji diri terus, pengen dipuji terus, walaupun dia tidak melakukan hal yang benar-benar pantas dipuji, itu kan tidak benar ya. Jadi kita bisa merasakan kalau kita bergaul dengan orang yang megalomania itu rasanya sih nggak nyaman ya. Minta dipuji terus minta pengakuan gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang di luar dari megalomania itu kan cukup ya, gue berprestasi nih, wah dipuji. Tapi di luar dari itu
dia biasa-biasa aja, nggak butuh validasi terus. Kalau megalomania itu butuh validasi terus. Oke, jadi bisa dipastikan kalau kita melihat seseorang ini dengan sindrom megalomania, dia bukan pendengar yang baik ya, karena dia memang sebenarnya seutuhnya ingin didengar, betul tidak, Dok? Iya, betul. Oke, jadi memang seutuhnya dia ingin didengar, hanya dari cara pandang dia yang inginnya benar-benar disepakati sebagai sebuah kebenaran. Ini mungkin kalau di sekeliling kita ada orang-orang semacam ini bisa kita lihat sebagai orang yang memang dengan gejala sindrom megalomania. Nah, biasanya mereka menyadari nggak sih, Dok, kondisi tersebut? Apakah karena ini sudah menahun, apalagi kalau sudah menjadi impact dari pola asuh yang salah, benar-benar dia tidak memahami bahwa itu benar kok, orang tua saya tidak pernah merasa atau membuat saya merasa itu adalah kondisi atau kegiatan atau sikap yang salah. Ya, sebagian besar tidak menyadari ya. Jadi lingkungan yang harus menyadarkan dia, memberitahu dia bahwa jadi lingkungan itu perlu memberitahu bahwa sikapnya ini, perilakunya ini tidak wajar. Jadi kalau dia sendiri tidak menyadari. Mungkin menyadari ya kalau dia dampaknya, misalnya ada dampaknya dia dijauhi orang, terus kok rasanya ada kayaknya sih dulu semuanya baik, kan pada awalnya sih biasanya baik aja sih orang-orang kepada dia ya, tapi lama-lama kok ya terlalu berlebihan jadi orang nggak merasa nyaman ya, mungkin baru dia menyadari, tapi lebih sering tidak menyadari sih. Nah, orang-orang dengan sindrom ini bisakah akhirnya mengarah pada gangguan mental lainnya atau gangguan kesehatan mental lainnya? Mengingat berarti kan dia puas. Kepuasannya itu sebenarnya sifatnya tidak nyata. Kepuasannya adalah sifat yang hanya dibanggakan lewat mulut atau sikapnya saja. Padahal sebenarnya kesuksesan atau pencapaiannya belum tentu benar-benar ada. Apakah bisa menjadi orang yang akhirnya stres, depresi, atau mengarah pada gangguan yang lain, Dok? Bisa aja. Bisa aja. Contohnya apa, Dok? Jadi orang ya kalau kalau misalnya dia bisa depresi, dia bisa gangguan waham gitu ya, atau gangguan yang lain misalnya bipolar, macam-macam. Sebenarnya banyak hal ya, psikotik, schizofrenia juga ada yang megalomania. Ya, jadi kita harus perlu sih, kita nggak bisa mendiagnosis sendiri ya. Kita harus wawancara khusus, kita telusuri bahwa benar gangguannya ini apa gitu. Tapi pasien seperti ini yang maksudnya gangguan megalomania ini biasanya yang nganter sih keluarga ya, atau orang terdekatnya. Karena kalau dia yang datang sendiri jarang sekali ya. Karena orang lain yang sadar ya, Dok ya? Ya, orang lain yang merasa wah ini nggak benar nih, tapi dia belum tentu kan ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang ini orang lain jadi pasti yang sadar, orang lain yang menghadapinya, dan mungkin tidak serta-merta hari itu juga bisa dibawa ke tenaga profesional. Apa tindakan atau sikap yang tepat untuk menghadapi orang-orang dengan sindrom megalomania? Apakah kita perlu memvalidasi atau kita terus menyanggah? Seperti apa yang tepat, Dok? Yang tepatnya sih ya, kita kalau bisa sih kita memberitahu ya bahwa ini tidak benar. Tapi tentu tergantung dulu siapa yang kita hadapi ya. Kalau orang tua ya tentu mungkin sikapnya agak beda ya. Terus kalau teman kita beda, pasangan juga beda gitu. Tergantung kita melihat orangnya ya. Ya seringkali sih lebih bagus ke profesional karena profesional lebih ini ya menghadapinya ya. Kalau keluarga sih agak sulit sih biasanya. Nah, Dok, ini kan tadi dokter bilang berbeda nih, ke orang tua beda, ke anak beda, pasangan beda. Bisa dijelaskan nggak treatmentnya satu-satu seperti apa? Kalau ke orang tua, apa yang perlu jadi poin penting? Karena kan kadang-kadang kita segan ya untuk memberitahu atau menasihati orang tua, sepertinya di Indonesia mungkin dengan sistem sopan santunnya seakan-akan ini menjadi suatu yang tidak lazim atau tabu untuk menasihati orang tua. Bagaimana cara yang tepat agar orang tua benar-benar bisa memahami kondisi tersebut? Ya, kalau misalnya bisa
diungkapin tetapi dengan cara yang halus ya, bahwa nih misalnya anak terhadap orang tua, dia mengatakan bahwa dia nggak nyaman dengan sikap orang tua seperti itu, tapi dia tetap menghormati karena itu orang tuanya. Jadi tidak menantang bahwa langsung wah ini nggak benar gini ini enggak, tapi dengan cara yang tentu lebih halus ya, karena namanya kita juga kan namanya orang tua. Atau kalau memang berat banget ya minta pertolongan mungkin oleh orang-orang yang selevel dengan orang tuanya gitu ya, keluarga atau orang yang yang di apa ya, mungkin misalnya pemuka agama atau apa gitu ya, yang mungkin lebih didengar daripada anak ini, biasanya seperti itu. Oke, nah kalau orang tua ya. Jadi kalau memang ke orang tua harus mungkin dengan lebih lembut, lebih kata-kata juga harus diperhatikan gitu ya Dok, karena jangan sampai akhirnya nanti malah salah paham, seakan-akan si anak tidak sopan, padahal ini untuk kebaikan orang tua. Oke, kalau dengan pasangan nih Dok, nah kadang-kadang karena pasangan pastinya kan mereka disatukan oleh hati, kadang-kadang apa yang kita ucapkan langsung masuk ke dalam hati. Bagaimana treatment yang tepat untuk pasangan kita yang punya sindrom megalomania? Ya, kalau kita lihat ya, kalau misalnya nih seorang suami gitu ya, karena kan seringkali kalau dalam keluarga itu budaya kita biasanya sih laki-laki lebih ya dianggap dia pemimpin dalam keluarga. Tentu caranya juga lebih baik ya, memberitahu secara baik-baik bahwa saya tidak nyaman dengan sikap kamu seperti itu. Tapi tentu dilihat juga ya, kadang-kadang bisa lewat keluarga dari suami misalnya ya, orang-orang yang mungkin suami bisa merasa lebih hormat atau curhat ke mertua atau saudaranya yang dipandang oleh yang bersangkutan gitu ya. Karena kita kalau orang seperti ini kita langsung frontal, kasar gitu ya, maksudnya ketus gitu, dia lebih parah lagi gitu ya. Ya dia bisa bersikap balik yang lebih parah gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati kalau terhadap suami. Jadi memang harus lebih hati-hati karena ya pada dasarnya mereka tidak sadar mereka sedang mengalami gangguan. Jadi untuk kita kritik ini kadang-kadang sulit ya Dok ya, harus ada cara-cara atau mungkin treatment tertentu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas topik kita tentang sindrom megalomania. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita kali ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut dengan dokter kita. Dok, masih bersama kami? Ya, masih. Oke, baik. Tadi kita bicara tentang treatment yang bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat, khususnya keluarga, karena pastinya keluarga yang paling banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memang dengan kondisi sindrom megalomania tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Hari ini kan hari raya ya Dok ya, mungkin waktunya orang atau mungkin keluarga bersilaturahmi. Biasanya nih, ini untuk orang-orang yang bukan punya sindrom megalomania pun biasanya mau seatraktif mungkin. Karena bersilaturahmi waktunya nggak panjang, tapi mungkin adalah kegiatan atau kondisi yang langka ya. Mungkin 1 tahun sekali. Kalau bisa semua orang yang ada bisa melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang kesuksesan atau pencapaian kita dalam waktu yang singkat, seakan-akan kita ingin memberitahu segalanya apa yang terjadi 1 tahun ini. Nah, ini akhirnya jadi punya sindrom megalomania dadakan kayaknya ya Dok ya. Nah, dalam kondisi semacam ini, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak terlalu dekat mungkin, atau ini mungkin kerabat, teman gitu ya, melihat atau merasakan kondisi seseorang yang merasa sepertinya dalam satu perbincangan gak mau kalah gitu ya, selalu merasa paling benar. Saat kita menceritakan sesuatu, dia menimpali dengan suatu hal yang kayaknya saya lebih dari itu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman bicara dari orang dengan sindrom megalomania padahal kita bukan kerabat dekatnya?
Ya kalau bukan kerabat dekat ya kita ya mendengarkan saja ya Oke. gitu ya. Tapi dia ya tentu ya kita asal kita tahu aja bahwa itu nggak benar gitu ya. Kalau cuma jarak jauh sih nggak apa-apa ya. Kita mungkin menghindari, kalau kita sudah nggak tahan ya kita menghindari aja. Oke. Dengan dia mendengarkan saja, ini sudah membantu dia untuk mungkin akhirnya bingung ya, karena tidak ada respons gitu ya. Karena tidak ada validasi yang diberikan oleh kita, membantu dia untuk tidak larut dengan sindromnya tersebut. Apakah menyanggah saat kita sudah tidak tahan lagi? Ada orang-orang yang tipenya pasti kritis begitu ya dok ya. Saat ada seseorang merasa paling hebat pada bidang tertentu misalnya gitu ya, dia merasa paling tahu, dan ternyata kita juga mungkin bisa jadi tahu tentang hal tersebut gitu, apa yang dia katakan tidak benar. Boleh tidak kita sanggah atau kita lawan pendapatnya? Dengan kondisi tersebut, apakah membantu dia untuk lebih mereda atau justru membuat dia semakin menjadi-jadi? Ya kalau kita misalnya memberitahu dengan lembut gitu ya mungkin dia tidak merasa nyaman, tapi nggak apa-apa. Karena kalau kita terus mengatakan oh ya itu betul, padahal sebenarnya enggak, ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Betul. Tapi tentu harus dengan cara yang baik gitu ya, cara bersahabat. Ya mudah-mudahan sih dia lebih paham bahwa itu nggak benar. Oke, mudah-mudahan dia Itu ya, paham bisa ya. aja. Dengan kita tidak terus memvalidasi, mudah-mudahan dia memahami sepertinya saya ada yang salah nih ya. Sepertinya pendapat saya, pernyataan saya tidak tepat untuk diutarakan terhadap orang tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan via DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati ya dok ya, dari @sinta. Pertanyaannya, dok, kami 5 bersaudara. Kakak pertama saya setiap kumpul bersama saudara di hari raya selalu membanggakan keberhasilan dirinya, memiliki material lebih dibanding kami. Bagaimana menanggapinya ya dok supaya ia tidak tersinggung? Silakan dok, ini bingung ya, siapa yang jadi tersinggung sebenarnya saat seseorang yang satu merasa lebih atau superior, pasti lebih banyak orang yang tersakiti. Tapi bagaimana si adik yang baik ini mau mengingatkan kakaknya agar kakaknya tidak tersinggung, walaupun sebenarnya apa yang dilakukannya mungkin salah. Ya disampaikan dengan cara baik-baik gitu ya. Kalau ya kita lihat situasinya, kalau memang dia sulit dibantah ya terpaksa kita diam aja, tapi tidak dengan memberi pujian bahwa itu apa yang dia banggakan. Kan kalau misalnya dia banggakan itu sesuatu yang membuat kita bosan, ya kita diam-diam aja, atau ya kita mungkin bisa mengalihkan ke topik yang lain. Karena kan ya kuping itu rasa nggak enak juga ya kalau terus itu yang dia dibicarakan ya. Yang mungkin ini kan lima bersaudara kan, yang lain mungkin bisa mengganti topik yang lain gitu ya. Jadi memperkecil ruangnya untuk flexing gitu ya dok ya. Memperkecil ruangnya untuk terus memperlihatkan apa kelebihannya, ini akan membantu, dan mungkin ini akan jadi istilahnya kamuflase yang tidak terlalu terlihat, jadinya bisa dengan lembut, dengan halus kita mengarahkan dia pada kondisi jangan terlalu larut dengan sindromnya. Nah dok, tadi kan kalau memang sudah tidak memungkinkan, sebaiknya memang dibawa ke tenaga profesional. Apa treatment yang harus didapat oleh orang dengan sindrom megalomania saat memang dibawa ke psikiatri? Gini, sebenarnya sindrom megalomania itu kan adalah suatu gejala ya, gejala dari gangguan jiwa. Ya. Jadi tergantung gangguan jiwanya termasuk yang mana gitu ya. Apakah dia gangguan kepribadian narsisistik, bisa juga bipolar, bisa juga psikotik yang gangguan waham, atau skizofrenia, ataupun misalnya kalau orang tua demensia juga bisa mengalami. Jadi kita kalau dibawa ke yang profesional, kita gali ya, kita betul-betul observasi dengan wawancara psikiatri, kita dan cerita dari keluarga juga gitu ya, akhirnya baru kita menyimpulkan penyebabnya apa.
Tentu kalau penyebabnya kita ketahui, ya terapinya lebih bagus ya. Terapinya tidak sama untuk semua sindrom megalomania, termasuk bisa beda-beda ya, Dok ya? Bisa beda-beda. Kalau misalnya dia bipolar itu lebih mudah ya, atau dia misalnya skizofrenia lebih mudah, atau gangguan waham lebih mudah. Itu kita bisa, itu ranahnya psikiater ya, kita biasa berikan obat farmakoterapi, dia akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau gangguan kepribadian ini sulit ya, memang lebih sulit ya. Biasanya butuh waktu lama. Kita kerjasama juga dengan psikolog ya, karena itu psikoterapinya namanya psikoterapi psikodinamik ya. Kita benar-benar itu ya seringkali berbulan-bulan sampai mungkin tahunan gitu ya kita. Tapi kalau saya sih biasanya kerjasama dengan psikolog ya. Jadi kalau kita psikolog itu biasa lebih ini ya, dalam hal menggali psikodinamiknya, kenapa dia tidak seperti itu. Tapi biasanya pada saat itu juga dia misalnya ada depresi, ya dikirim ke saya memberikan obat antidepresi misalnya gitu ya. Jadi tergantung penyebabnya sih Mbak Dika. Baik, jadi memang tergantung penyebabnya. Kalau tadi dokter bilang sendiri sebenarnya kalau bipolar ataupun skizo ini akan lebih mudah karena ini sebenarnya bukan poin utamanya dari orang tersebut. Tapi kalau sudah masuk ke dalam gangguan kepribadian, ini yang waktunya akhirnya next time ya dok ya, bisa berbulan-bulan. Bahkan penggaliannya sampai orang ini sadar bahwa ada masalah dalam dirinya juga bisa mencapai pertemuannya beberapa kali, bahkan harus ada kombinasi atau juga kolaborasi dengan psikolog karena ini perlu pendekatan yang lebih touch gitu ya. Nah dok, biasanya berapa lama sih seseorang, apalagi kalau tadi dokter bilang demensia bisa juga nih jadi satu kondisi yang menyebabkan seseorang punya sindrom megalomania. Biasanya dengan kondisi-kondisi tersebut berarti berapa lama? Ada tidak kaitannya dengan usia? Apakah saat usianya masih tergolong remaja atau anak-anak ini akan lebih mudah ditangani, sedangkan orang yang memang sudah sampai lansia baru bisa ditreatment ini akan makin lama karena hal-hal tersebut sudah menjadi value dalam dirinya bertahun-tahun. Ya, ya tentu sedini mungkin lebih baik ya. Jadi kita jangan menunggu sampai bertahun-tahun gitu ya. Ya biasanya sih kalau ini kan gangguan seperti ini dimulai pada stadium akhir remaja ya, akhir remaja atau dewasa awal ya. Tentu kalau kita tangani pada saat itu lebih baik daripada dia udah lanjut berpuluh-puluh tahun, kan lebih susah ya. Jadi diharapkan sih sedini mungkin sih. Oke, jadi diharapkan sedini mungkin akan lebih cepat ya dok ya penanganannya ya dok ya. Ada kemungkinan tidak sih bahwa orang yang memang dengan sindrom megalomania akan benar-benar istilahnya apa ya, sembuh atau normal, bahkan hilang sama sekali hal-hal atau gejala-gejala yang pernah dia alami dengan treatment yang memang cukup begitu? Ya kembali lagi sindrom megalomanianya disebabkan oleh apa? Ya, kalau misalnya disebabkan oleh bipolar biasanya lebih mudah, ya. Lebih cepat ya dok ya? Bipolar lebih cepat. Tapi kalau gangguan kepribadian, kita tahu gangguan kepribadian itu kan mengakar ya. Dari mulai dia dari masa kecil, kemudian remaja, dewasa dan seterusnya itu agak lebih sulit ya. Itu sulit banget sih. Ya sulit kita katakan ya. Tapi biasanya sih yang paling utama juga kita yang kalau sindrom narsisistik ini biasanya sih gangguan kepribadian ya, yang bukan kita berfokus pada pasiennya aja, tapi orang yang tersakiti biasanya itu parah juga sih biasanya ya. Itu yang lebih mungkin kita bisa lebih kita sembuhkan gitu ya. Tapi kalau dia sendiri tidak mudah ya. Kita nggak bisa katakan. Baik, nah dok, kalau kita bicara tentang sindrom tersebut ya, ini kan kalau sampai ke gangguan kepribadian juga luar biasa begitu. Ini sudah watak, sudah benar-benar mengakar. Mungkin tidak sih, kadang-kadang kita melihat seseorang yang ayahnya wataknya demikian rupa, anaknya
berperilaku sama. Apakah memungkinkan ini sebenarnya benar-benar penurunan sifat saja atau sindrom yang diturunkan? Bisa. Jadi gini, kan kejadian seperti ini kan antara genetik dan pola asuh, ya. Jadi bisa karena genetik, bisa juga karena dia mencontoh orang tuanya sehari-hari gitu ya. Anak yang diberi contoh akhirnya dia seringkali orang mengatakan wah gangguan ini kayak seperti menular ya. Ya memang bisa menular dalam arti ya orang ini mencontoh ayahnya, dia mengagumi ayahnya, akhirnya dia seperti ayahnya. Bisa jadi seperti itu. Karena dalam awal-awal kehidupan seorang anak pasti orang tua menjadi panutan dan itu value yang mereka anggap atau mereka sepakati benar ya Dok ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah membahas banyak hal ya tentang gejala-gejala sindrom megalomania bahkan narsistik sendiri. Nah sebenarnya apa sih yang mungkin bisa jadi tips untuk Anda ketika orang-orang di sekeliling Anda tampaknya benar-benar menampakkan gejala-gejala tersebut? Kadang-kadang tindakan yang frontal bukan jadi kondisi atau sikap yang tepat justru membuat kondisi tersebut makin menjadi-jadi. Jadi kita butuh tips dari dokter kita hari ini ya. Dok Leni masih bersama kami ya dokter ya. Oke, nah dokter kita akan kasih tips untuk pemirsa Bincang Sehati di rumah tentang bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk menghadapi orang-orang dengan gangguan atau sindrom, tadi ada narsistik dan juga ada sindrom megalomania. Yang pertama adalah sebenarnya jangan terlalu atau secara frontal mengganggu pendiriannya atau keyakinannya. Karena kadang-kadang seseorang bisa jadi, tadi kan lama-lama kita kesal juga ya dok, terus mendengar dia terus membanggakan diri, akhirnya karena emosi kita mengeluarkan kata-kata yang frontal untuk menyanggah apa yang dia yakini. Dalam kondisi semacam ini sebenarnya apa yang dirasakan seseorang dengan gangguan-gangguan tersebut? Apakah justru memicu atau memantik emosi dia, akhirnya dia melakukan membanggakan diri atau melakukan simptom-simptom lain yang lebih parah dari sebelumnya? Iya, kalau kita bantah secara frontal, tentu dia tidak senang ya. Dia tidak senang. Yang mungkin ada, ya mungkin dia memutuskan hubungan atau dia melakukan tindakan yang lebih lagi ya. Yang lebih lagi bisa seperti itu. Oke, akhirnya jadi justru kondisi tersebut tidak memperbaiki kondisi seseorang, justru memantik atau memicu emosi dia lebih meledak, lebih menimbulkan gejala-gejala atau tindakan yang lebih dari tadi gitu ya. Jadi sebenarnya menghadapi orang dengan kondisi demikian tidak tepat jika kita menggunakan emosi apalagi sampai mengungkapkan suatu hal yang frontal. Oke, selanjutnya adalah mengalihkan perhatian ke topik lain. Karena kita sudah jengah dengan topik yang itu saja tentang dirinya, jadi adalah tepat jika kita mengalihkan topik lain agar perbincangannya bergeser. Nah, bagaimana dok? Apakah pengalihan topiknya bingung nih kadang-kadang? Kalau kita alihkan topiknya ke kita, pasti dia akan terus membahas lagi. Apakah topiknya justru tidak lagi berkaitan dengan manusia? Mungkin topik-topik yang berkaitan dengan isu publik atau kondisi-kondisi yang sedang populer saat ini yang sifatnya general akan jadi tindakan atau topik yang tepat untuk dibahas bersama orang dengan sindrom tersebut. Iya, lebih baik sih memang topik-topik yang netral ya, yang dia tidak terkesan bahwa kalau pindah topik tentang kita, kita nanti dikatakan kita yang begitu ya, membanggakan diri seperti itu ya. Jadi tapi yang penting kita melakukannya dengan baik ya. Ya kita boleh asertif, tetapi bukan menantang gitu ya, karena orang seperti ini dia tidak akan menjadi lebih baik. Dan memang kalau memang sudah nggak bisa, kita ke profesional. Biasanya sih
dia melihat profesional itu kan orang yang netral ya. Dia lebih bisa mendengarkan. Baik, jadi memang dengan kondisi-kondisi semacam ini kadang kita akhirnya salah nih mengalihkannya topiknya justru ke sosok manusia juga, ke kita atau ke orang lain yang memang jadi rival untuk pencapaian atau kebanggaan dari orang tersebut. Ini justru memicu kondisi yang lebih parah karena orang tersebut akan makin menjadi. Nah, dengan topik-topik yang netral akan membuat dia lebih mungkin bisa lebih ke distract gitu ya dok ya. Nah, memasukkan unsur humor apakah juga tepat nih dok? Kadang-kadang ya sudahlah, daripada kita masukin hati, kita anggap bercanda saja saat dia memang sedang membanggakan diri. Oke, kita anggap suatu hal yang ringan, suatu hal yang bisa kita ajak untuk bersenda gurau saja agar lebih ringan juga perbincangannya. Boleh ya. Itu humor kan untuk ya kita berharap buat dia kan, tapi sebenarnya juga untuk buat kita ya, buat kita sendiri ya. Kita kan stres mendengar orang yang ngomongnya demikian wah gitu ya. Boleh, humor bagus banget. Jadi baik, dengan humor juga membantu, bukan saya membantu dia tapi juga membantu kita. Yang terakhir adalah ketenaga profesional ini adalah pilihan yang paling tepat, tapi yang paling sulit adalah mengajak orang tersebut ke tenaga profesional. Apa kata-kata yang tepat agar orang tersebut mau dan sadar? Ya, biasanya sih ya kalau pasien saya sih biasanya pasangan ya yang nggak tahan banget gitu ya. Akhirnya pasangan mengantar ke saya, kemudian ya kita bicara yang netral-netral dulu, kemudian ya kalau memang dia sangat mencintai pasangannya, sih dia bisa pelan-pelan kita ajak untuk bagaimana supaya menyenangkan pasangannya gitu ya. Memang nggak mudah sih, itu perlu waktu lama dan yang penting dia percaya, dia bisa percaya sama kita ya. Dia menganggap kita kan lebih ahli, kemudian jadi tidak langsung dikatakan ya dia salah gitu, nggak boleh seperti itu. Baik, jadi memang support yang penting ya. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, sekian hari ini saya Astia Dika pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.